Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Olga Puji Julistinduru, NIM 181201071 dari Manajemen Hutan 6. Di sini saya akan membahas tentang upaya pelestarian hutan mangrove. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ekosistem mangrove adalah tipe ekosistem pesisir yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir. Hutan mangrove disebut juga dengan hutan bakau, adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan kondisi tanam berlumpur, berpasir, atau lumpur pasir. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon mangrove seperti bakau, api-api, dan bogem, sehingga bermanfaat bagi biota laut yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Salah satu contoh pemanfaatan non kayu dari mangrove adalah pengolahan buah mangrove menjadi bahan pangan. Contoh makanan dari mangrove adalah buah pedada yang dapat dibuat sebagai sirup, selai, dodol, permen, dan lain-lain. Yang kedua, buah api-api dapat dibuat keripik, bahan tepung pembuatan kue basah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, buah nipah sebagai bahan baku, minuman es buah, kolak, dan buahnya bisa langsung dimakan. Adapun beberapa fungsi hutan mangrove yaitu yang pertama, fungsi hutan mangrove secara ekologis diantaranya sebagai tempat mencari makan, tempat memijah, dan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya. Tempat bersarang berbagai jenis satwa liar, terutama burung dan reptil. Vegetasi mangrove juga memiliki kemampuan untuk memelihara kualitas air karena vegetasi ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap polutan. Yang kedua, fungsi hutan mangrove secara fisik diantaranya menjaga kestabilan garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi, mempercepat perluasan lahan dengan adanya jerapan endapan lumpur yang terbawa oleh arus ke kawasan hutan mangrove, mengendalikan laju intrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang, angin kencang, dan bahaya tsunami. Yang ketiga, fungsi hutan mangrove secara ekonomis diantaranya adalah hasil hutan berupa kayu, hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, minuman, bahan makanan, tanin, dan sumber bahan bakar seperti arang dan kayu bakar. Fungsi lain atau disebut juga dengan wana wisata hutan mangrove adalah sebagai kawasan wisata alami pantai dengan keindahan vegetasi satwa serta berperahu di sekitar mangrove sebagai tempat pendidikan, konservasi, dan penelitian. Kerusakan ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai semakin cepat berlangsung seiring dengan bertambahnya usaha-usaha perekonomian yang lebih mengarah pada daerah pantai. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap daerah pesisir telah mengorbankan ribuan hektar kawasan mangrove sehingga banyak areal mangrove yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh tekanan manusia dalam memanfaatkan dan membabat mangrove untuk usaha pertambakan, perindustrian, pertanian, pemukiman, dan tempat rekreasi, serta sebagian kecil karena bencana alam seperti banjir dan badai tsunami. Adapun juga yang lain seperti serangan hama, penyakit. Upaya konservasi mangrove dapat dilakukan melalui penanaman mangrove. Cara penanaman mangrove yaitu yang pertama, dipilih bibit yang baik dengan daun berwarna hijau. Kemudian, bibit ditanam di daerah yang terjangkau air. Selanjutnya, ditancapkan ajir untuk melindungi bibit. Ajir dibuat dari bilah bambu tinggi 70 cm.
kemudian diikat dengan tali rafia. Tujuan penancapan ajir adalah untuk mengetahui lokasi penanaman bibit mangrove, menyeragamkan jarak bibit mangrove dalam posisi tegak agar tidak mudah rebah bila sedang terjadi air pasang. Selanjutnya, bibit ditanam dengan jarak tanam 1 meter kali 1 meter. Penanaman mangrove diatur sedemikian rupa agar tidak merubah sifat alami mangrove dengan membentuk tegakan murni. Dan bibit tanaman yang rusak atau hanyut harus diganti dengan yang baru.